Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok nasional Afdah Al Furqon kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah, khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha,
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan juga memberikan balasan yang berlipat untuk kita semua ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Dia. Tidak lupa perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya membaca salawat ini Allah tunjukkan kepada kita jalannya yang lurus. Kita bisa diberi istiqomah menjadi pengikut Rasulullah yang baik, pengikut yang akan diterima sebagai pengikutnya. Kita lanjutkan insyaallah terakhir tentang doa sebelum salam yang diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita sudah sampai ke penjelasan wa min fitnatil mahya wal mamati. Dan fitnah mamat kemarin ada dua, sebelum meninggal dan setelah meninggal. Adapun sebelum meninggal sudah kita bahas. Sekali lagi, sebelum meninggal telah kita bahas. Sekarang pembahasan selanjutnya, wal fitnatul lati takunu ba'dal maut, dan fitnah setelah kematian. Dan ini yang biasa dibicarakan, hiya anal insana yuftanu fi qabrihi, diuji di kuburannya. Fayatihi malakan, didatangi oleh dua malaikat. Fayas'alani, keduanya bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu. Fa'amal mu'minu fayaqul, orang yang beriman akan mengatakan, iman yang baik tentunya, Allahu Rabbi, Rabbi Allah, wal Islamu dini, Islam agamaku, dinil Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku Muhammad, wa Muhammadun nabi, Muhammad adalah nabi, nabiku. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Kelihatannya mudah. Kalau kita ujian itu soalnya rahasia. Kalau ujian Allah, padahal nanti kalau berhasil, Masya Allah, yang diperoleh itu sangatlah istimewa. Kenikmatan kubur. Nah, ini. Jadi, yang diperoleh sangat istimewa. Namun termasuk rahmat Allah, diberitahukanlah soalnya. Enak kan? Kalau di dunia ini sudah paling dapat apa? Ujian. Maksudnya ya dapat tapi tidak istimewa, makanya biasalah, alhamdulillah. Namun soalnya sulitnya Masya Allah, rahasia. Sedangkan soal dari Allah yang akan dibacakan oleh malaikat ini diberitahukan, alhamdulillah. Namun tentunya keadaan iman kita lah yang menentukan kita bisa jawab atau tidak. Kalau kita orangnya imannya baik, insya Allah bantu menjawab.
teman yang baik mendoakan kita sehingga kita bingung, itu seperti dapat bocoran kalau ujian itu. Mungkin seperti dapat contekan itu loh. Ketika kita itu berteman dengan orang-orang yang baik, kita baik di masyarakat, mungkin banyak yang doakan kita. Dan Rasulullah memerintahkan orang yang menguburkan jenazah, setelah selesai Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahut tasbit. Mintakan ampun saudara kalian, mintakan keteguhan, bisa jawab pertanyaan malah ikat, bisa lulus ujian. Ya mungkin itu dapat, jadi kalau kita ujian dapat jawaban gitu loh, karena enak gitu, nyeneng gitu. Jadi iman kita, pergaulan kita yang menentukan, amal kita yang menentukan, bukan EQ kita, bukan ijazah kita, bukan pangkat dan gelar kita. Ini tapi adalah iman kita lah yang menentukannya. Ini fayunadi munadin minas sama, maka ada panggilan, ada berita, ada pengumuman dari atas. An sadaqa abdi, benar hambaku. Fabrishuhu minal jannah, maka berilah tempat dari surga. Jadi berilah tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian juga dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga, biar ngelihat surga terus. Orang kalau ngelihat yang baik-baik kan senang. Ini jadi disuruh malaikat oleh Allah untuk membukakan pintu sampai ke surga, bisa ngelihat surga. Wa yufsahu lahu fi qabrih, kuburannya terasa luas. Orang tinggal di sempit dan luas, enak luas. Muddal basor atau maddal basor. Jadi tidak ada batasnya. Seperti mungkin orang pernah tinggal di lautan itu. Depan laut, belakang laut, kanan laut, kiri laut. Tidak ada ujungnya. Orang itu kalau baik di kuburannya seperti rumahnya itu luas sekali. Fayatihi min rauhil jannah, maka datanglah kepadanya ya bau napas surga. Wa naimiha, nikmat-nikmat surga. Ma yusarru bihi, yang membuat dia bahagia. Hatta yaqul, sampai akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan kiamat. Ya Allah sekarang kiamatnya ya Allah. Karena setelah kiamat akan menikmati surga yang dia saksikan. Setelah kiamat dia akan melihat surga yang dia lihat di kuburan tadi. Hatta arji'a ila ahli, sehingga aku bisa pulang ke keluargaku. Ngumpul keluargaku, lihat. Karena orang yang beriman nanti di antara kenikmatan yang mereka dapatkan dari Allah dikumpulkan dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang yang beriman nanti diikuti keturunannya beriman, akan kami kumpulkan mereka. Ini. Li'anau yara ana hunaka na'iman asyadda. Karena dia melihat nikmat yang lebih daripada yang dia rasakan saat itu. Saat itu dia di kuburan merasakan nikmat. Tapi dia melihat nikmat yang lebih dari itu. Wa huwa naimul jannah, yang tidak lain adalah nikmat surga. Allati fiha ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata.
Kenikmatan yang nggak pernah dilihat mata. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terdetik dalam pikiran orang. Adakah sesuatu seperti itu? Ya ada, di dunia saja ada. Mungkin kita masa kecil kita, apalagi nenek kita atau bapak ibu kita, nenek kita, nggak pernah mungkin berpikir ada video call, siaran langsung, family kita yang haji telepon kita menunjukkan Makkah gitu. Kalau dulu itu mungkin orang nggak berpikir, nggak pernah terdetik dalam pikiran mereka, nggak pernah mereka lihat dengan mata. Jadi satu perangkat kecil, HP, jawal, ini bisa Masya Allah. Mau beli apa, bayar, tekan-tekan jadi. Mau apa, pesen apa, tekan-tekan jadi. Mau janjian, kumpul, jadi. Mau ini orang yang haji bisa ngomong dengan keluarganya yang di sini. Ya dulu nenek moyang kita yang nggak pernah mungkin berpikir seperti itu, toh. Nggak mungkin akan ada pikiran seperti itu. Tapi ternyata nyata kan. Suatu yang nyata yang kita pahami, kita lihat. Yang tadinya terasa tidak mungkin. Di dunia ada kemungkinan seperti ini, yang dipikir tidak mungkin tetapi terjadi. Maka di akhirat lebih lagi sangat memungkinkan nikmat-nikmat yang belum pernah terdengar oleh kita, belum terlihat oleh mata-mata kita, jaga belum sampai akal kita menjangkaunya, belum pernah terdetik, oh nikmat kok seperti itu. Ini. Wa amma ghairul muslimi, adapun yang tidak muslim, tidak iman, tidak muslim, Islamnya jelek gitu, sangat jelek sekali gitu mungkin. Kal murtabi, orang-orang yang ragu tentang kebenaran Islam, tentang hanya Islam saja yang benar, orang-orang yang ragu. Wal kafiri, dan orang-orang yang kafir, nggak mau Islam. Fayaqulu idza su'il, maka akan menjawab kalau ditanya. La adri, aku nggak ngerti, ora paham, ora mudeng, ora denger. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar orang ngomong ini itu, aku ikuti. Pokoknya ikut-ikutan lah. Baik. Li'anal imana lam yadkhul ila qalbi. Ini cuma ucapan saya, karena iman belum masuk ke jiwanya, ke hatinya. Jadi imannya hanya lisan. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, terbebas dari keraguan tentang Islam dan terbebas dari kekafiran. Sami'a faqala biduni iman, dengar, mau mengucapkan tanpa diimani, tanpa percaya. Fayudrabu bimirzabah, dipukul karena nggak bisa jawab dengan palu gada gitu kalau kita, min hadid, dari besi. Jadi palu yang besar dari besi, fayasihu sayhatan, sehingga dia akan berteriak menjerit, berteriak keras menjerit, yasma'uha kullu syai'in illal insan. Jadi didengar oleh siapapun, makhluk apapun, kecuali manusia. Apakah manusia ada yang mendengar? Ya ada, satu dua. Para rasul kadang-kadang diperdengarkan. Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak takut
kalian tidak mau memakamkan jenazah, sungguh akan aku perdengarkan siksa kubur. Jadi kalau diperdengarkan mungkin orang tidak mau ngubur nanti, takut sekali. Ini jadi semuanya mendengar kecuali apa? Manusia. Wa yudayyaku alai qabruh. Kuburannya sempit, disempitkan. Kalau tadi diluaskan, kalau ini disempitkan, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulangnya remuk bercampur. Ya, minimal tulang itu kan membentuk tubuh agak longgar gitu loh. Tapi itu remek jadi satu. Wa yaqulu ya Rabbi la tuqimisa, ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Jangan kiamat ya Allah. Li'annahu ya'lamu anna ma anna wara'a hadzal 'adzabi ma wa a'dhamu wa asyaddu min. Kenapa? Karena dia ngerti, melihat setelah itu, setelah adab yang dirasakan saat itu adab kubur, ada adab yang lebih besar, lebih berat. Ini hadihi fitnatul mamat, itulah fitnah kematian, sebelum mati dan setelah mati. Sebelum mati difitnah, ada saja untuk meninggalkan kebaikan, bahkan untuk meninggalkan iman. Dah mau mati, ada yang bunuh diri. Padahal tadinya mujahid, ahli jihad, dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari fitnah masih ad-dajjal. Al-Masihud Dajjal huwa rajulun. Masih Dajjal itu laki-laki, artinya jenis manusia. Manusia Bani Adam, anaknya Adam, laki-laki. Ya ba'athuhullahu, diutus oleh Allah, artinya diciptakan oleh Allah. Diutus bukan berarti maknanya Rasul itu bukan. Artinya apa? Diutus oleh Allah di akhir zaman, dimunculkan oleh Allah di akhir zaman, yadda'i annahu rabbun, yang akan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik seluruhnya. Dia ngaku sebagai Rabb. Ini wa ja'alullahu ta'ala ala yadai, dan Allah berikan atas kedua tangannya, artinya dia punya kemampuan minal umuri, hal-hal matah sulubi al fitnatul kubra, yang menyebabkan yang itu merupakan fitnah kubra, benar-benar ujian yang sangat besar. Jadi diberi kemampuan yang benar-benar menguji manusia. Kalau orang dukun kadang-kadang kan banyak bohongnya. Bisa membuat kaya, nggak bisa kaya kan. Nebak-nebak kebetulan. Di rumah ada siapa? Yang masuk rumah siapa? Yang masuk rumah ini. Oh, berarti yang nyuri family. Ini kan prediksi toh. Bukan kemampuan yang hebat. Orang itu mudah nggak percaya, meskipun ya masih banyak yang percaya pada dukun-dukun. Tukang tipu itu masih banyak yang percaya, tapi sebenarnya omongannya itu tidak begitu memfitnah gitu loh. Bagi orang-orang yang wajar itu tidak akan terfitnah. Misalkan dia ingin buat orang kaya, dia sendiri nggak kaya kok. Sebagian dukun ngomong bisa membuat kaya dengan ini. Oh, dia sendiri nggak kaya kan? Fitnahnya lemah, tipuannya lemah. Cari duitnya tuh nampak sekali. Memberikan syarat ayam cemani, ayam cemeni atau apa itu. Yang sulit dicari nanti dukunnya punya itu. Teman-teman dukunnya punya. Akhirnya dibeli mahal, jadi
bagi dengan mbah dukunnya. Nampak sekali kebohongannya, nampak. Fitnahnya lemah. Tapi Ad-Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Allah diberi kemampuan. Ini di antara hikmahnya nanti, kalau di antara sekarang ada orang-orang yang mampu memfitnah besar, kita jangan tertipu, nanti akan ada yang lebih besar. Sejak zaman dahulu, Musa, musuhnya bisa menciptakan ular-ular dari tongkat-tongkat. Nah, fitnah besar loh. Jadi nanti kalau benar-benar ada fitnah di hadapan kita, jangan pusing, jangan khawatir. Ingatlah, memang Allah memberikan seperti itu ujian bagi kita semua. Hatta inau ya'ti ilal qaumi, sampai-sampai bisa mendatangi suatu masyarakat, fayadu'uhum, kemudian mereka didakwai, diajak, faidastajabu lahu, kalau mau, amaras sama apa amtarat, maka memerintahkan langit menurunkan hujan, turun hujan. Jadi kalau iya kamu adalah Rabbku ya Dajjal, kalau gitu hujan, maka hujan. Wa amarul ardo fa ambatat, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, subur semuanya tumbuh. Jadi hujan menumbuhkan, enak pokoknya melu Dajjal. Wayati ilal qaumi fayadu'um, datang ke tempat yang lainnya, kelompok yang lainnya, fayarudduna da'watahu, ndak mau nerima, nggak mau kamu Dajjal, dikabarkan oleh Nabi kita bohong dan sebagainya. Fayusbihuna mumlihina wal iyadu billah, maka pagi harinya mereka benar-benar kerepotan. Laisa kekeringan, laisa ingdau ma'un wala nabat, tidak ada air, nggak ada tumbuhan, mati semua, kering semua, tidak ada air. Gimana orang nggak terfitnah? Sekarang orang gara-gara uang dikit sudah meninggalkan kebenaran, gara-gara pangkat naik dikit meninggalkan gara-gara dipuji dikit, gara-gara yang kecil masalah dunia, sekarang orang itu meninggalkan kebenaran. Bagaimana nanti seperti itu? Yang nggak meninggalkan kebenaran tersiksa, repot, benar-benar repot. Yang ikut enak sekali. Sekarang yang ikut nggak enak aja, banyak yang ikut enak dikit gitu. Yang nggak ikut kebenaran enak dikit sudah ditinggalkan kebenaran. Sebaiknya yang ikut kebenaran ada masalah dikit aja loh, sudah kembali juga. Maka Dajjal itu benar fitnah yang besar sekali. Wadil fitnatul azimatu yuftatanu biya umamun la ya'lamuhum illallah. Nah, ini nanti fitnah yang besar ini Allah fitnah, Allah uji umat-umat banyak sekali tidak diketahui oleh Allah, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Bismillah. Jadi tidak mengetahui fitnah tersebut kecuali Allah. Siapa saja yang difitnah ini. Wayan jumihal minhal mu'minu. Tapi orang yang beriman benar selamat. Selamat dari Dajjal. Li'ana qad kutiba baina ainahi kafir. Bihurufin muqatta'ah. Kaf fa ra, yaqra'uha kullu mu'minin al-qari'i wa ghairil qari'. Jadi akan dibaca oleh orang yang beriman, meskipun orang yang beriman tadi sekali lagi tidak bisa baca sebelumnya. Jadi yang baca, yang nggak baca jadi bisa baca. Jadi qari, ghair qari. Jadi yang imannya baik aman meskipun buta huruf.
Karena apa? Karena akan dibaca, ditolong oleh Allah orang yang beriman. Bisa membaca meskipun tadinya buta huruf. Wa ya'ma'an ga kullu fajirin. Orang yang jelek, kafir, ragu, orang-orang yang jelek, buta, tidak bisa membaca. Sawaun kana qari'an ghairu qari'in, sama aja dia buta huruf atau tidak. Dia bisa membaca atau buta huruf sama aja. Kalau dia kafir, imannya jelek, dia tidak akan bisa baca. Fayaqau fi fitnatihi, maka akan terjatuh dalam fitnahnya Dajjal. Karena hebat sekali tulisan kafirnya enggak bisa melihat. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Wa yatakhidu rabban min dunillah. Yang terfitnah, yang enggak bisa membaca tadi, akan menjadikan Dajjal Tuhan selain Allah. Wa ma'au jannatun wa ma'au narun, bersamanya jannah, surga, dan bersamanya neraka. Jadi sesuatu yang hijau, yang lebat, yang enak dilihat, dan sesuatu yang menakutkan, yang menyala-nyala. Lakinil jannata narun, tetapi jannahnya tadi adalah yang menyenangkan tadi adalah api neraka. Wan naro jannatun, yang apinya adalah surga. Artinya diperlihatkan seperti bawa surga, bawa neraka. Orang yang ikut dia dimasukkan ke surga kelihatannya, tapi sebenarnya masuk neraka. Orang yang nggak mau ikut dimasukkan ke nerakanya, yang itu aslinya adalah surga yang hakiki. Jadi orang yang beriman bismillah ini bisa-bisa ingat kisah anak kecil asfal ukhdud, masuk aja bismillah, ibu masuk bu, jangan takut. Ibrahim dibakar tidak apa-apa. Ini Allah kalau menguji hambanya seperti itu. Jadi bisa saja kalau kita melihat surga enak, menyenangkan, pemandangan, kita masuk neraka. Kalau kita mau bismillah, ini ujian, karena sudah ada kafarah, tidak mau percaya, sudah jelas tidak apa-apa dihukum, ya tidak apa-apa, siap mati. Insya Allah nanti di surga akan mendapatkan kenikmatan. Kullu hada minal fitnati lati yuridu Allah. Ini semua ujian yang diinginkan oleh Allah. Bihikmati, dengan hikmahnya. Kenapa? Wallahu alam, hikmah. Kita jalani saja, kita ikuti petunjuknya, enggak usah banyak tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nanti enggak ditanya, tapi kitalah yang akan ditanya. Wa yabqal masihu hadal masihu ad-dajjalu fil ardi arba'ina yauman, akan tinggal 40 hari. Al-yaumul awwali al-yaumul kasanatin, hari pertama seperti setahun. Di hari pertama matahari itu enggak terbit, jadi sampai maghrib itu mungkin setengah tahun, sampai terbit lagi 1 tahun. Jadi siang setengah tahun, malam setengah tahun. Secara umum. Intinya hari pertama seperti setahun. Para sahabat sholat sekali, ndak sholat setahun. Diprediksi, gimana prediksinya? Ya wallah alam, mungkin zamannya Dajjal nanti kita sudah canggih. Jadi sudah canggih, ada tanda-tandanya. Oh itu Dajjal. Muncul itu mungkin semuanya akan
oh Dajjal muncul itu. Akhirnya hari itu dia mulai kampanye dunia itu orang paham. Ini setahun ini langsung dihitung. Jadi ya dihitung, tidur, sholat dihitung. Para sahabat tanya, sholatnya sekali ya enggak. Kalian sholat kira-kira. Ya ini isnai asyara syahra. 12 bulan. Watsani kasyahrin. Hari kedua seperti sebulan. Berarti nanti sudah setahun sebulan. 15 hari malam, mungkin 15 hari siang. Watsalika usbu. Hari ketiga seperti sepekan. Berarti sudah 1 tahun, 1 bulan tambah 1 pekan. Wa baqiyatul ayyami kasa'iri ayyamina. Sisanya yang 37 hari seperti hari-hari kita biasa. Berarti 37 tambah sepekan. Berarti nanti 2 bulan tambah 2 pekan. Kalau dikumpulkan jadinya 1 tahun 2 bulan 2 pekan. Jadi 1 tahun 2 bulan 2 pekan. Ya dari biasa kita 1 tahun lebih 2 bulan lebih 2 pekan kalau seluruhnya terkumpul. Hadzal masihu ba'da an yabqa 'alal ardi arba'ina yauman 'alal wasfil ladzi dzakara an-nabiyyu yanzilu Isa ibnu Maryam. Dan masih ini ad-Dajjal ini setelah tinggal 40 hari sebagaimana sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah, turunlah Isa ibnu Maryam. Jadi itu turun Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam minas sama dari langit. Jadi Isa itu diperselisihkan disalib atau enggak? Yang benar tidak disalib. Syubbiha lahum. Mereka dibuat melihat salah. Nah, dan Isa diangkat oleh Allah. Dan akan turun. Ini sebagaimana dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah bertemu Isa bersama Yahya di langit kedua. Ada yang menjelaskan ulama biar turunnya dekat kalau di langit kedua nanti. Wallahu alam, ya mungkin ada alasan lain. Yang jelas Isa dalam kisah Rasulullah Isra wa Mi'raj adalah di langit kedua. Ini. Baik. Turunlah Isa. Fayaktulu hadal masiyad dajjala. Membunuh al-masih ad-dajjal. Jadi Isa juga al-masih, Dajjal juga al-masih. Orang Arab atau bahasa Arab memang demikian. Kadang-kadang satu kata punya 2 makna yang bertentangan. Jadi kadang-kadang satu kata bisa bermakna bertentangan atau lawannya. Jual beli, kadang-kadang jual bermakna beli, kadang-kadang beli bermakna jual. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab kadang-kadang satu makna, satu kata mengandung 2 makna yang tidak hanya berbeda tapi bertentangan. Masih ad-dajjal maknanya jelek. Sedangkan masih Isa al-Masih namanya baik. Ini. Wa yanzilu Isa hakaman adla. Isa nanti akan turun sebagai hakim yang adil. La yakbalu illal islama awil qatla. Tidak menerima kecuali Islam atau mati. Jadi orang mau masuk Islam
atau mati. Kalau sekarang kan nggak tahu mau masuk Islam atau membayar jizyah. Kalau nanti ndak, man lam yuslim qatalah, yang nggak mau masuk Islam akan dibunuh oleh Isa tersebut. Kalau sekarang masih bayar jizyah, tapi nanti tidak ada jizyah lagi, jizyah upeti tidak ada. Islam atau mati gitu. Baik, demikian. Jadi antara doanya setelah tasyahud adalah doa tadi. Summa yad'u li nafsihi bima aba min khairid dunya wal akhirah. Kemudian meminta yang lainnya dari kebaikan dunia dan akhirat. Minta apapun atau bahasa apapun, wallahu alam, karena dalam sholat semuanya bahasa Arab, maka pakailah bahasa Arab yang bagus, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan hanya memilih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan umum, doa apapun. Yang penting kewajibannya sudah terpenuhi, ini tambahan. Namun sekali lagi karena kita sejak awal bahasa Arab, Allahu Akbar bahasa Arab, semuanya bahasa Arab, maka sebagian mengatakan doalah dalam bahasa Arab. Kalau di luar sholat tentunya umum, silahkan berdoa pakai bahasa manapun. Rawahu Nasa'i min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini anjuran tersebut berdoa untuk kebaikan dunia akhirat diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Fad'ullah bima syi'ta, maka mintalah kepada Allah apa yang kau inginkan. Li'anna mujarradat du'ai ibadatun, karena sebenarnya doa saja sudah ibadah. Berdoa sendiri itu ibadah. Maka berdoalah. Enggak dikabulkan, maksudnya enggak terwujud di dunia, sudah berpahala karena itu ibadah. Nah, termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu yang besar untuk kita, meminta kepadanya itu dianggap ibadah. Kalau minta ke orang, minta sekali oke, dua kali oke, senyumnya tidak ada, sudah ketiga oke, tapi mungkin sambil wajahnya tidak menunjukkan persahabatan lagi. Itu kalau minta ke orang. Minta pertama oke, seneng, senyum, ngomong iya silakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kedua sudah berkurang, ketiga mungkin dia nggak senyum lagi. Bismillah. Orang menganggap orang yang minta kepada dia itu ganggu. Orang menganggap orang yang minta kepada dia itu mengganggu, merepotkan. Kalau Allah enggak. Yang meminta kepada dia dianggap ibadah, disenangi, dicintai. Ini. Demikianlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni, Rabbmu mengatakan memintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan penuhi untuk kalian. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau ibadah kepadaku masuk jahanam dakhirin. Ini termasuk gaya bahasa Arab. Pertama disuruh berdoa, terakhir disebutkan yang nggak mau ibadah akan dapat balasan ini itu. Ini kesimpulannya berarti doa ibadah. Ini termasuk gaya bahasa Arab. Ringkes. Di antara keindahannya seperti itu, tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Jadi
Ud'uni astajib lakum li'anna du'a ibadah. Tidak perlu diulang seperti itu. Di tengah itu tidak perlu disampaikan kalimat. Sudah cukup disimpulkan di akhir. Tidak perlu dikatakan doa ibadah, kemudian ya gak mau ibadah. Jadi dengan dikatakan berdoalah, yang tidak mau ibadah kepadaku, berarti doa adalah ibadah. Nanti banyak hal-hal seperti itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kesimpulannya itu langsung. Jadi nggak perlu diulang lagi kata-katanya. Nggak perlu dikatakan doa ibadah. Cukup dikatakan berdoalah kepadaku yang nggak mau ibadah akan dapat ini itu dari kejelekan. Ini menunjukkan doa adalah ibadah. Dan dalam hadis juga demikian, doa huwal ibadah. Wa in syaa da'a li walidayhi. Kalau mau mendoakan kedua orang tua, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbayana shaghira, tergantung lafadznya. Fil faridati wa fin nafilati aidha. Di salat wajib dan juga di salat sunnah. Hukum asal apa yang dibaca di salat wajib dibaca di salat sunnah. Ini apa yang dibaca di salat sunnah boleh dibaca di salat wajib. Apa yang dikerjakan di salat wajib secara umum asalnya ya, boleh dikerjakan di salat sunnah. Apa yang dikerjakan di salat sunnah boleh dikerjakan di salat wajib. Dan ini hukum asal. Meskipun nanti ada pengecualian. Wa yad'u liman ahabba minal muslimina aidha. Mendoakan kaum muslimin juga. Orang tua, kaum muslimin dan lain sebagainya. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, summa yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u. Maka hendaknya memilih doa yang paling dia sukai, yang diharapkan, dia senangi, fayad'u, kemudian dia baca. Wa fi ba'di nusakh, kemudian dalam riwayat lain wal yatakhayyar, memilih. Kemudian dia memilih dalam lafaz sebelumnya ini, hendaknya dia memilih. Sumal yatakhayyar bila mil amri. Jadi ada lamnya. Kalau yatakhayyar fi'il mudhari' saja, ini ada lamnya. Ini menunjukkan kalau tidak wajib sangat ditekankan. Jadi amr kalau tidak wajib tentunya sangat ditekankan. Warawa Muslimun bilafzi, Imam Muslim riwayatnya lapanya summal yatakhayyar ba'du, hendaknya dia memilih setelah itu minal mas'alati masya'a, dari permasalahan yang dia miliki, terserah dia, au ma'ahabba, au dia yang dia sukai. Jadi banyak ulama yang mengatakan bebas doanya, namun tentunya yang afdal memilih doa-doa yang datang dari Rasulullah itu tentunya. Namun dari lafaz-lafaz ini ada kebebasan untuk berdoa. Wallahu alam. Wa yasiu an yad'uwa bi syai'in yata'allaqu bidunya fayaqul. Boleh berdoa yang hubungannya dengan dunia. Fayaqul Allahumma rzuqni zaujatan sholihatan. Atau kalau mungkin zaujatan tsaniyatan, kalau baru punya satu. Kalau punya dua, salisatan. Kalau punya tiga, robiatan gitu ya. Boleh. Kalau ini satu aja, saya usahain kalau ada. Pernah dalam kisah ada yang, saya mau nikahi wanita untuk
membantu dia. Mantunya kan dia kaya, punya istri satu, ingin nikah lagi. Alasannya membantu wanita. Nah, saya pernah dengar, bantuanmu akan lebih bermanfaat jika kamu kasihkan temanmu laki-laki nikahi dia. Jadi dua yang kamu bantu. Nah, kalau kamu bantu itu mungkin ada ini itu. Ini maksudnya ya ingin nikah ya nikah saja, nggak usah alasan ini itu. Bantu wanita nggak usah, ya bismillah nikah gitu. Kalau alasan itu kan bisa dibuat bu, buat. Nah, saya berikan temanmu duitmu itu, uangmu itu, nanti dia yang nikah. Berarti kamu menolong dua orang, laki-laki perempuan yang nggak punya pasang. Kalau kamu yang nikahi, kamu hanya nolong satu orang dan dirimu sendiri. Wallah alam ini. Intinya boleh minta istri. Kalau wanita ya Allahumma rzuqni zaujan sholihan gitu. Au zaujatan jamilatan, yang cantik. Ya Allah beri aku istri yang cantik. Loh, mau mikir cantiknya. Loh, beda. Kalau punya istri cantik itu mungkin mendoliminya agak jarang. Tapi siap didolimi mungkin. Jadi kalau punya istri cantik kan eman. Mau mendolimi itu tidak berani. Aslinya istri jelek pun nggak boleh didolimi. Tapi ketika melihat orang jelek, kumuh itu orang akan kemungkinan mendolimi itu besar. Nah, maka ada sahabiah yang minta cerai ke Rasulullah gara-gara tidak suka dengan perawakannya, wajahnya. Takut dosa, nggak taat ke suami. Jadi maka tidak apa-apa juga suami yang jamil, yang ganteng gitu. Kalau kaya gimana ya sama aja boleh. Butuh bantuan dakwah. Ingin istri yang kaya nggak merepotkan cari nafkah. Tapi Allah marzuqni daron wasi'ah. Ya Allah rumah yang besar. Sayyaratan nadhifah. Mobil yang keren, yang bersih. Au ma asfadalik atau seperti itu. Ya Allah lulus sekolah. Ya Allah dapat kerjaan yang bisa ibadah dengan nyaman. Dan intinya boleh minta dunia. Di anna Rasulullah qala bi hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu summa yatakhayyaru minad du'ai a'jabu ilahi fayad'u. Karena dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan hendaknya memilih dari doa yang dia sukai, kemudian dia mengucapkannya, berdoa dengan doa tadi. Wal insanu muftakirun ila rabbi fi hawaiji dinihi wa hawaiji dunyah. Dan manusia itu butuh sekali kepada Rabbnya, kepada Allah dalam kebutuhan-kebutuhan agama dan kebutuhan dunia. Ai fi ma yahtajuhu fi amriddin. Dia butuhkan urusan agama, perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yahtajuhu fi amrid dunya. Dan dia butuhkan dalam urusan dunia. Wa man qala min ahli ilmi innahu la yata'u bi amri fid dunya fa qawlu dhaifun. Kalau ada barang waman dan siapa yang mengatakan dari ahlul ilmi kalau doa urusan dunia itu enggak boleh, jangan doa urusan dunia, maka pendapat ini dhaif, lemah. Pendapat yang lemah. Li'anau yukhalifu umuma qaulir Rasul, menyelisih umumnya ucapan Rasul, nggak ngomong hanya akhirat. Bahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah kan dunia juga. Alaihi salatu wassalam fi hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Mas'ud yang kita baca tadi, hina dzakara tasyahuda summa yatakhayyaru minad du'a ajabu ilahi fayad'u. Silakan setelah tasyahud milih-milih doa yang dia sukai, memilih doa ini yang dia sukai, kemudian dia lakinnal aula kama sabak. Namun yang bagus, yang afdal sebagaimana telah lalu, an yuhafi itu ala doa yang warid. Doa yang warid. Yang datang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida ahaba an yazida wa yad'u bima yasha'u fala haraj alaih. Kalau ingin nambah silahkan. Jadi intinya bacalah yang dari Nabi yang kira-kira cocok dengan tujuan kita kalau bisa.
Jadi mungkin doa Nabi kan ini itu cocok dengan kita. Kita baca. Kita minta ini tapi dalam hati kita benaknya tujuan kita. Nyambung dengan doa tadi. Jadi kan doa-doa misalkan ini itu nyambung. Oh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pikiran kita termasuk dunia hasanah, kerjaan yang nyaman, keluarga yang nyaman, negeri yang aman, dan seterusnya. Jadi benak kita memikirkan ini itu dengan doa yang muncul dari Rasulullah atau muncul dari di Quran, yang ada di Quran. Jadi bisa, kalau doanya pas sekali lafadznya dengan makna dengan benak kita, alhamdulillah. Kalau nggak ada bisa seperti itu. Atau juga bisa ditambahkan sebagaimana saya mengatakan wa yazidu wa yad'u bima yasha'u fala haraja alaih. Enggak apa-apa. Wa yambaghi lil insani idza kana yuhibbu an yad'u Allah. Sejujurnya kalau orang itu ingin berdoa kepada Allah, an yaj'ala du'au qabla an yusallima. Doa itu dibaca sebelum salam. Yakni ba'da an yukmila tasyahuda. Yaitu setelah menyempurnakan tasyahud. Wa ma amara bihin nabiyyu, dan perintah Nabi yang lainnya minat ta'awud, yaitu isti'adzah a'udzu bika bin adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masjid dajjal. Setelah itu baru berdoa. Jadi yang bagus ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masjid dajjal. Setelah itu baru berdoa. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillah ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.